Mengenal Gajah Mada, Mahapati pencetus Sumpah Palapa. Hai guys semuanya, pasti tentunya sudah mengenal tokoh kali ini. Untuk mencari jejak sejarah kejayaan Majapahit, tidaklah lengkap jika tidak membicarakan Patih Gajah Mada. Gajah Mada adalah sosok Mahapati paling berpengaruh dalam perjalanan panjang kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Dia dikenal sebagai sosok patih perkasa yang setia kepada pemangku tahta Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan melebarkan pengaruh kerajaan. Salah satu peranan Gajah Mada pada masa kejayaan Majapahit adalah menyatukan wilayah Nusantara, seperti yang diucapkannya dalam Sumpah Palapa. Jasa-jasanya pun masih diagungkan oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Bangsa Indonesia telah menganggapnya sebagai pahlawan, simbol patriotisme, dan persatuan nasional. Kisah hidup, perjalanan karir, dan perjuangannya didapatkan dari beberapa sumber, terutama dari kitab Pararaton, Kakawin Nagarakretagama, Nagarakaertagama, dan prasasti yang berasal dari akhir abad ke-13. Namun, catatan Nagarakretagama atau Prasasti Singhasari 1351, Prasasti Gajah Mada, dua dari sumber utama kajian sejarah klasik, belum cukup menjelaskan Gajah Mada secara detail dan utuh. Demikian pula beberapa babat yang muncul belakangan. Bahkan beberapa di antaranya menjelaskan sosok Sang Mahapati sebagai tokoh di awang-awang, dan berasal dari negeri antah berantah. Nah, untuk lebih jelas dalam mengenal sosok yang satu ini, mari kita simak bersama-sama penjelasan singkat mengenai Gajah Mada, yang telah dirangkum dari berbagai sumber berikut. Tidak ada yang tahu dengan pasti Gajah Mada dilahirkan, kecuali ayah dan ibunya sendiri. Hal ini disebabkan tidak ada sumber-sumber tertulis yang menyebutnya dengan jelas, tegas, dan pasti. Beberapa babat mengungkap kelahiran Gajah Mada dengan ulasan yang jauh di atas logika. Namun, beberapa tokoh pergerakan Indonesia, doktor dan pakar arkeologi dari Universitas Indonesia, berani menyebut asal-usul Gajah Mada. Intinya, para tokoh ini menyebut Gajah Mada lahir di sekitar hulu Sungai Brantas serta kaki Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Disebutkan Gajah Mada lahir di Pandaan, sebuah kota kecil yang sedang berkembang di lereng Gunung Welirang Arjuna. Pandaan atau Pandakan sekarang termasuk wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pernah dicatat sebagai tempat istimewa oleh Pararaton saat luluh lantaknya Singhasari dan tumbuhnya Majapahit. Ayah Gajah Mada kemungkinan bernama Gajah Pagon, yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Pagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanegara, karena dalam kitab Pararaton, nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Saat itu, Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon, yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandakan. Menurut para tokoh, Gajah Pagon kemungkinan selamat, kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandakan, dan akhirnya memiliki anak,
yaitu Gajah Mada yang mengabdi kepada Majapahit. Gajah Mada kemungkinan juga memiliki eyang yang sama dengan Tribhuwana Tunggadewi. Bedanya, Gajah Mada cucu dari istri Selir, sedangkan Tribhuwana Tunggadewi adalah cucu dari istri resmi Kertanegara. Dengan demikian, tidak mengherankan dan dapat dipahami Gajah Mada sangat menghormati Kertanegara. Kertanegara adalah eyangnya sendiri. Hanya keturunan Kertanegara saja yang akan dengan senang hati membangun Caitya, bangunan suci, berupa Candi Singasari, untuk mengenang kebesaran leluhurnya itu. Konsep gagasan politik Nipantara Mandala dari Kertanegara kemungkinan juga menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Mayoritas sumber-sumber menyatakan, jika Gajah Mada lahir pada tahun 1299 Masehi dan memiliki nama lain Jirnodara, dia merupakan seorang panglima perang dan mahapati kerajaan Majapahit, yang sangat berpengaruh pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Begitulah kisah asal mula terkenalnya Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus channel Arga Zakaria Dongeng Legenda. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.